Selamat pagi di sekolah minggu dan remaja HKBP 5 yang ada di rumah. Apa kabar? Apa kabar Kak Rosa? Baik Kak Yu. Puji Tuhan. Semoga di sekolah minggu dan remaja yang di rumah juga dalam keadaan sehat ya Kak ya. Amin. Amin. Nah pada pagi hari ini kakak ini tidak sendirian, ada Kak Rosa di sini. Ya. Ada juga abang kita pemusiknya, yaitu ada abang Yusua dan ada abang Panjo, ada Abda. Beserta juga ada abang kita yang di belakang layar, abang multimedia kita ada abang Parulya Raja Bugu, beserta ada abang Ricardo Srega. Nah sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini ada di sekolah minggu, kita terlebih berdoa dulu yang akan dipimpin oleh kakak Rosa. Ya, adik-adik sekolah minggu kita sikap berdoa ya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak pada pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami Tuhan bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapak yang baik, hadirlah Tuhan di hati kami masing-masing. Pimpin kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Hadirlah Tuhan di hati kami. Pimpin kami ya Bapak, turunkan Roh Kudus Roh penolong buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin. Jadi sekolah minggu kita akan bernyanyi bersama-sama. Kakak undang dari sekolah minggu di rumah ya Kak ya? Ya, kita bernyanyi kecap dan lihat. Sekalipun dalam pandemi, adik-adik di rumah harus tetap semangat. Betul, harus mengucapkan syukur. Nah, sekarang ada sekolah minggu. Kakak mau untuk menekan sekolah minggu, jangan lupa untuk memberikan puji-pujian, ya. Kirimkan semuanya apa yang ingin puji-pujiannya. Jangan lupa kasih tahu abang abang sekolahnya kan. Nah, pada pagi hari ini sekolah minggu kita juga bernyanyi lagi bersama-sama. Kita nyanyi segala puji syukur.
sudah mengerjakan tugas. Siapa aja ya? Yuk kita sama-sama saksikan. Warnai berdonasi dari bagasan palawi tolu bermain tasada doi natai sada dua tolu anak ni sinoaki sihem hijabet idogo warnai walau donasi ya di bagasan pelahui tolu palu main nasada doi natai ada dua tol sampai kedua orang lain lalu donasi dari bagasan pelawi tolu baru main nasada doi natai. Dan istrinya 3 orang anaknya 3 orang mantunya masuk dalam batra sada 2 tolu warna Sinowaki si Sem si Ham si Yaet idogo warnai walau donasi dari bagasan karahui tolu paru main nasada on inatai. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 11 ayat 28. Tetapilah berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kebahagiaan yang saya dapat di dalam keluarga, yaitu bisa berkumpul bersama keluarga saat pandemi COVID-19 ini. Pertama, makan bersama keluarga. Kedua, jalan-jalan bersama. Ketiga, gotong royong untuk membersihkan rumah. Beribadah atau ke gereja bersama keluarga. Makan bersama keluarga. Saya dapatkan bersama-sama dengan keluarga saya ialah dapat bermain bersama dengan keluarga saya, makan-makan. Aku bahagia saat mama, ayah, dan kedua abangku berkumpul di rumah dan bernyanyi bersama. Makan bersama keluarga. Yang kedua, jalan-jalan bersama keluarga. 3, gotong royong di hari Minggu. Luar biasa yang sudah mengerjakan tugas ya Kak ya. Jangan lupa nanti ya Abang di sekolah minggu juga memberikan tugas dikerjakan. Nah di sekolah minggu sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Okta dan Abang Karbi ya Kak ya. Mari kita sambut firman Tuhan kita sambil bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Gimana untuk
Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik Bang, puji Baik. Tuhan. Oke. Jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik sekolah minggu, siapkan Alkitabnya, biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah Tuhan, dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman Tuhan yang hamba-Mu ini sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita. Udah siap semua ya Alkitabnya ya? Kita buka dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Abang Parjo ulang sekali lagi. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi Kak Okta dan Bang Parjo akan baca secara bergantian di sini, dimulai dari Kak Okta. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Samuel terpanggil. Ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu beralirlah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan Allah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelumnya udah ada yang pernah belum mendengar cerita tentang Samuel? Bang Parjo udah pernah dengar belum? Cerita tentang Samuel seperti anak yang dengar-dengaran bukan sih Kak? Atau bagaimana? Benar. Benar ya. Jadi hari ini adik-adik sekolah minggu kita akan belajar untuk menjadi anak yang peka untuk mendengar. Sama seperti Samuel yang peka mendengar panggilan Tuhan, kita juga anak-anak sekolah minggu harus bisa belajar untuk peka mendengar Tuhan gitu. Nah Bang Parjo tahu gak sih arti nama Samuel itu apa? Tadi yang sudah Abang bilang salah satunya adalah dia dengar-dengaran. Yang dimana contohnya ini kayak Abang Parjo dipanggil sama Mama menjawab, tapi langsung dikerjakan apa yang diminta tolongkan oleh Mama. Seperti itu contoh sedikit dari tentang cerita Samuel. Kalau menurut Kak Okta gimana nih Kak? Nah, jadi adik-adik kita flashback sedikit ya tentang kisah kelahiran Samuel nih Bang. Boleh. Jadi pada saat itu ibunya Samuel yang bernama Hana itu sudah dinyatakan untuk tidak bisa mengandung lagi gitu. Betul. Jadi dia minta sama Tuhan untuk dikirimkanlah seorang anak dan lahirlah Samuel, dan Tuhan mendengar doa Hana yaitu untuk dikirimkan seorang anak, yaitu datanglah Samuel. Dan pada saat itu Hana berjanji untuk kalau misalkan dia mengirimkan seorang anak Bang, dia akan mengirimnya ke bait suci untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan langsung ya, langsung dipersembahkan ya Kak ya. Betul. Oke.
Nah, jadi arti nama Samuel adalah mendengar Allah, gitu, mendengar Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Dan juga pada masa itu Bang, kalau misalkan kita belajar pada saat di ayat 1 Samuel 3 ini, pada saat itu adalah firman Tuhan itu masih jarang diperdengarkan gitu, maksudnya masih Jarang hal yang orang tabu ada yang ya. tahu ya, Benar. Kak, ya. Nah, tapi pada saat itu Tuhan sudah memilih Samuel dan memanggil Samuel, Bang. Jadi Samuel itu anak yang dipilih Tuhan. Pada saat itu dia masih kecil gitu. Dia mau mendengar Tuhan itu sendiri gitu. Makanya dia sampai berapa kali Bang dia Kurang terpanggil? lebih 3 kali ya, Kak. Kali. Nah, 3 kali dia panggil. Akhirnya dia Tuhan berbicara sama dia saat Eli sudah memberitahukan bahwa berbicara sama Tuhan supaya bahwa si Samuel ini mendengar gitu. Nah, apa sih yang harus kita pelajari dari Samuel ini sendiri, Bang? Dari yang kita harus pelajari tentang Samuel ini adalah menjadi anak yang saling mendengar-dengaran. Oke. Dengar-dengaran dan turut apa yang dibilang sama orang tua kita, mama, papa, tulang, dan lain sebagainya. Dan juga di sini selain mendengarkan orang tua, keluarga, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, yang paling terutama yang harus kita dengarkan adalah firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan adalah ucapan Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita, untuk abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi selain mendengarkan orang tua, nasihat-nasihat orang tua, kita juga harus bisa mendengarkan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Yaitu apa yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi untuk mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik sekolah minggu harus apa? Harus sering membaca firman Tuhan itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari dari Samuel adalah pertama, Samuel itu anak yang patuh, Bang. betul. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan panggilan Tuhan. Terus yang kedua Saat lagi tidur pun dia sigap ya, Kak, ya. Dia sampai bangun 3 kali ya, Bang. Sampai bangun 3 kali, udah tertidur lelap, dipanggil Samuel, dia bangun ya, Kak, ya. Terus yang kedua itu Samuel itu memenuhi janji ibunya, Bang. Kan ibunya udah berjanji untuk akan mengirimkan anaknya nanti untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi dia menjadi pelayan di bait Allah pada saat usianya masih kecil gitu. Terus yang ketiga juga Samuel itu selalu mendengar si Eli ini yang menjadi tuannya di sana di bait Allah. Itu adik-adik sekolah minggu yang bisa kita pelajari dari Samuel. Dan Samuel juga itu nggak lelah untuk mendengar. Dia nggak mau lelah untuk menerima panggilan Tuhan. Pada saat dia 3 kali dia merasa sebenarnya bukan Eli yang memanggil dia tapi Tuhan, tapi dia nggak lelah untuk bangun dari tidurnya untuk bertanya siapa sih yang memanggil dia. Itu yang paling penting ya, Bang. Betul. Jadi saat kita nanti misalkan adik-adik sekolah minggu diberi nasihat oleh orang tua, diberi nasihat oleh kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, diberi nasihat oleh orang-orang yang lebih tua dari adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu harus bisa mendengarkan dan jangan pernah lelah, karena pasti yang diberikan adalah nasihat yang baik ya, Bang. Betul sekali, Kak. Oke, adik-adik sekolah minggu, apalagi Bang yang mau Abang sampaikan buat adik-adik sekolah minggu di rumah, Bang? Sedikit Abang sampaikan lagi. Oleh karena itu Samuel dipilih Allah sebagai anak yang kekasih. Maksudnya kekasih bisa dibilang kayak anak kesayangan ya. Kalau untuk kayak kita zaman sekarang dibilangnya anak emas. Seperti itu. Terus di sini juga Tuhan memanggil Samuel dengan panggilan khusus untuk melayani seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Okta, di mana ibu dari Samuel sendiri sudah berjanji untuk mempersembahkan si Samuel sebagai hamba atau pelayan untuk Tuhan. Dan juga kenapa sih poinnya si Samuel bisa mendapatkan itu? Karena dia punya sifat kepatuhan. Sekali lagi Abang bilang Samuel mempunyai sifat kepatuhan. Oke, Kak. Oke, adik-adik sekolah minggu, semoga firman Tuhan yang Kak Okta dan Bang Parjo sampaikan boleh adik-adik sekolah minggu didengarkan dan dilakukan di rumah masing-masing, bahwa kita harus mengikuti apa yang Samuel telah lakukan, yaitu peka untuk menerima panggilan baik dari Tuhan ataupun dari orang tua, kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, atau orang-orang yang lebih tua dari adik-adik sekolah minggu, bahkan teman-teman adik-adik sekolah minggu juga pasti nantinya akan memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, harus bisa mendengarkan, dan kita harus rajin mendengar, dan kita harus patuh untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan, yaitu salah satunya adalah mendengarkan firman Tuhan. Yaitu adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik juga harus membaca firman Tuhan itu sendiri. Jadi rajinlah baca Alkitab supaya adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ini.
Itu firman Tuhan yang bisa kita sampaikan hari ini ya Bang. Semoga adik-adik sekolah minggu boleh melakukannya di kehidupan adik-adik sekolah minggu sehari-hari. Nah, Abang Parjo dan Kak Okta akan memberikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Tugasnya didengar dan dicatat baik-baik. Untuk tugas horong 1, adik-adik sekolah minggu membuat video. Horong 1 ya. Ya, horong 1 membuat video dengan mengatakan, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Dengan sikap yang lantang, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Sama seperti Samuel tadi, dia berbicara pada Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Itu adik-adik sekolah minggu. Untuk adik-adik horong 2 juga. Jangan lupa Kak, untuk horong 1 tadi dibuat videonya. Nah, untuk yang horong 2 juga adik-adik sekolah minggu buat video seperti yang tadi sudah di horong 1 Kak Okta jelaskan untuk horong 1, yaitu membuat video dengan mengatakan, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Oke. Nah, yang ketiga untuk horong 3 yaitu menghafalkan, membuat video hafalan yaitu dari 1 Samuel 3 ayat 10. Dihafalin ya adik-adik sekolah minggu. Kita belajar untuk mau patuh. Kakak Okta dan Abang Parjo memberikan perintah untuk adik-adik hafalkan, bukan baca. Jadi dari sini adik-adik sekolah minggu udah boleh mendengarkan apa sih yang Kak Okta dan Bang Parjo minta, yaitu hafalkan, jangan dibaca ya. Betul. Karena kita harus bisa belajar ya Bang. Betul belajar sekali, untuk Kak. mendengarkan apa yang menjadi perintah dari kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Nah, untuk horong 4 dan remaja akan disampaikan oleh Bang Parjo. Oke, untuk adik-adik horong 4, Abang hanya minta apa sih arti nama Samuel? Oke, apa arti nama Samuel menurut adik-adik? Oke, itu nggak boleh textbook ya, tapi harus bagaimana sih menurut adik-adik Samuel tuh menurut aku seperti ini loh. Jangan lupa dibikin videonya, nanti di-share ke guru, ke kakak dan abang guru-guru sekolah minggu ya. Dan untuk horong pra remaja, arti dari panggilan Tuhan. Maksudnya Bang, kan tadi tuh Samuel udah 3 kali ya Kak, sudah tertidur lelap, tapi dia mendengar dan bisa dibilang peka akan panggilan Tuhan. Artinya dari panggilan Tuhan tersebut itu apa? Untuk horong pra remaja ya. Berikut tugas dari horong 4 dan pra remaja. Oke, adik-adik sekolah minggu jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke kakak dan abang-abang guru sekolah minggu paling lambat hari Kamis, supaya tugas-tugas adik sekolah minggu bisa tayang di ibadah online di minggu selanjutnya. Betul sekali. Oke, adik-adik sekolah minggu jangan telat ya. Kakak dan abang-abang guru sekolah minggu tunggu tugas adik-adik sekolah minggu sampai pada hari Kamis. Siap. Oke. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita pada hari ini, dan sebelum menutup itu kita harus berdoa, dan doa dipimpin oleh Bang Parjo. Yuk. Dengan sikap berdoa adik-adik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas pagi hari indah ini Bapa. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan kelancaran kepada kami di ibadah online sekolah minggu KBP Limo ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah online kami ini. Berkati kami dimanapun kami berada Bapa. Dan juga Bapa teruntuk untuk adik kami Eksaudi Boruta Barat Bapa, yang dimana adik kami sedang sakit dan terbaring lemas Bapa di rumah Bapa, di rumah sakit dan sedang dirawat. Berkatilah adik kami Eksaudi Boruta Barat Bapa. Angkat dan jamalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya Bapa. Karena hanya tangan penguasa kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau bisa mentengking semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh adik kami Bapa. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya, dan jangan lupa nanti dikirimkan ke kakak atau abang-abang guru sekolah minggu atau melalui simbol sektor masing-masing. Untuk persembahan kali ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
sekolah minggu untuk menutup ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Shalom.